Jadi kalau misalnya yang namanya asisten rumah tangga yang dikirim ke luar atau yang bekerja di luar negeri itu tidak semuanya juga buruk ternyata ya. Kalau kita melihat komunitas yang ada di Hong Kong itu, menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka tuh di sana kompak dan memang perlakuan dari orang-orang Hong Kongnya sendiri juga lebih banyak mengapresiasi lah hal tersebut. Sampai sekolah ya, Pak ya di sana ya. Iya, betul, sampai ada yang sekolah di sana. Saya mau tanya sama Ronald, kira-kira Nal, melihat hal ini gimana Nal? Apakah banyak yang berprestasi juga? Oh banyak. Seperti apa? Tahu film Despicable Me? Iya, tahu. Minion. Yang kuning-kuning itu. Di balik lucunya Minion ada pria berdarah Indonesia yang jadi salah satu direkturnya. Namanya Pierre Coffin, dia anak dari N. Hadini. Oh, gitu. Pengarang ini ya, novel ya, N. Hadini gitu ya. kan. Terus juga ada namanya siapa? Pierre Coffin. Itu Pak. Oh, Pierre Coffin. Nah. Oh ini. Anak N. Hadini dari suaminya yang dari Prancis kalau nggak salah. Prancis ya, namanya makanya Pierre ya. Pierre. Ya. Pierre Coffin. Oh ini. Cuma saya nggak tahu dia warga negara mana ya. Kayaknya warga negara sana sih. Ya tapi nggak apa-apa lah, ada darah Indonesianya. Nah terus tahu film Transformer? Transformer tahu. Tahu ya? Iya. Tahu. Perusahaan ini TV ini. Iya. Itu kan dibeli. Salah satunya kan Transvision, Transmedia, Transformer itu juga dibeli. Ini ya. Transformator. Ya. Transformer ini kan film yang canggih syarat dengan 3D ya. Iya. CGI. Salah satu animator 3D film Transformer itu namanya Andre Surya, orang Indonesia. Oh ini. Oh. Ya di Indonesia belum berkembang film seperti ini, makanya dia cari kerjanya di luar negeri. Tapi sekarang sudah mulai ada pengembangan ya, karena ada beberapa sekolah juga yang sudah mulai untuk masalah animasi, animator seperti itu ya. Jadi udah moga-moga terlahir lah yang namanya industri animasi di Indonesia itu berkembang dengan baik. Ya. Tahu film Shrek? Shrek tahu saya. Shrek tahu ya, di negeri far far and away ada animator perempuan di belakang film Shrek Indonesia, namanya Griselda Sastrawinata. Kurang Indonesia apa ini? Griselda. Hebat ya. Juga ada perempuan namanya Rini Sugianto. Dia bergabung dalam banyak film box office Amerika. Dia juga animator. Hebat. Ya itu maksudnya, kesempatan kerja seperti ini di Indonesia belum banyak. Sementara kalau di Amerika levelnya udah level dunia. Kesempatan kerjanya banyak. Industrinya udah maju banget. Jadi menurut saya wajar kalau mereka berkarir di luar negeri. Di luar negeri. Penghargaannya lebih banyak, lapangan kerjanya lebih jelas juga. Lebih memungkinkan ya. Maaf, yang disebut Kang Ronald tadi kan yang dibalik film-film animasi. Betul, itu. kebanyakan. Anda mengatakan itu dibalik film-film animasi. Jangan salah. Semua film-film Hollywood ini bukan hanya di baliknya, di depannya itu. Kalau Anda lihat di visual itu orang Indonesia semua penontonnya. Itu nonton Kan nonton itu. Itu Tapi, kan kalau nonton. kita harus bangga nggak itu? Ya nggak bangga kalau gitu sih, orang kita cuman konsumen. Oh ya sudah. Pak Jarwo main tuh Pak yang film luar. Apa Meng? Yang nguber-nguber botol minuman tuh Pak. Crazy God Must Be Oh, Crazy. kan Mas Be Crazy. Niksau. Niksau. Suku Gusman. Nah. Ya, tuh. Ya gitu ya. Ya kalau kenalannya harus megang gini. Iya. Oke, silakan Kang Maman, Langsiman. Baik, menyimak pembicaraan dari awal langsung teringat Quran Surat Hud ayat 6 yang bunyinya, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak dan bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfudz. Jadi rezeki yang telah ditulis untuk kita pasti akan sampai ke kita. Tidak mungkin satu suap makanan yang sudah menjadi jatah kita akan masuk ke mulut orang lain. Dan seseorang tidak akan pernah meninggal jika masih ada satu butir nasi saja yang menjadi jatahnya yang belum dia makan. Dan rezeki itu baik rezeki yang bersifat hati, berupa ilmu dan amal, maupun rezeki badan, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh batas negara.
ia tersebar di mana saja di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir, jika negeri ini diibaratkan pohon rimbun yang maha besar, daripada melekat dan berada di dalamnya tapi hanya menjadi rayap dan benalu yang menggerogoti dan menghisap, lebih baik berada di luar menjadi udara, tanah, dan air yang membuat pepohonan menjadi terus tumbuh dan rimbun. Terima kasih Pak Denny. Iya. Terima kasih Kang Maman. Dan doa kita tentu saja untuk saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, baik itu TKI, TKW, TKB, SD, SMP, apa dimanapun juga Anda. Moga-moga Anda bekerja dengan maksimal, ya. Dan kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Waktunya sekarang, Gugun Blues Shelter. To a blind, my baby's loving, puts the sun on your side, and my little life. She's my pride and joy, my sweet little baby, I'm my little lover boy. Yeah, I love my baby, she's heart and soul. Love like ours, some will never grow old, and my sweet life. Pride and joy, my sweet little baby, I'm my little lover boy. Yeah, I love my baby, she long and live. You miss with her until the man got a man, and my sweet love. She's my pride and joy, my sweet little baby, I'm my little lover boy. Stick with her until the end of our time, and my love back. She's my pride and joy, my sweet little baby, I'm my little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like ours, I will never, never, never go old. Pride and joy, my sweet little baby, I'm my little lover boy.
asisten rumah tangga yang dikirim ke luar atau yang bekerja di luar negeri itu tidak semuanya juga buruk ternyata ya. Kalau kita melihat komunitas yang ada di Hong Kong itu, menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka tuh di sana kompak dan memang perlakuan dari orang-orang Hong Kongnya sendiri juga lebih banyak mengapresiasi lah hal tersebut. Sampai sekolah ya, Pak ya di sana ya. Iya, betul, sampai ada yang sekolah di sana. Saya mau tanya sama Ronald, kira-kira Nal, melihat hal ini gimana Nal? Apakah banyak yang berprestasi juga? Oh banyak. Seperti apa? Tahu film Despicable Me? Iya, tahu. Minion, Ah, yang kuning-kuning itu. Di balik lucunya Minion ada pria berdarah Indonesia yang menjadi salah satu direkturnya. Namanya Pierre Coffin, dia anak dari N. Hadini. oh, Gitu. pengarang ini ya, novel ya, N. Hadini gitu ya. kan. Terus juga ada Namanya siapa? Pierre Coffin. Tuh Pak. Oh, Pierre Coffin. Nah. Oh, ini Anak N. Hadini dari suaminya yang dari Prancis kalau nggak salah. Prancis ya, namanya makanya Pierre ya. Pierre. Pierre. Ya. Pierre Coffin. Oh, ini. Cuma saya nggak tahu dia warga negara mana ya. Kayaknya warga negara sana sih. Ya tapi nggak apa-apa lah, ada darah Indonesianya. Nah terus tahu film Transformer? Transformer tahu. Tahu ya? Iya. Tahu. Perusahaan ini TV ini. Iya. Itu kan dibeli. Salah satunya kan Transvision. Maksudnya kesempatan kerja seperti ini di Indonesia belum banyak. Sementara kalau di Amerika levelnya udah level dunia. Kesempatan kerjanya banyak. Industrinya udah maju banget. Jadi menurut saya wajar kalau mereka berkarir di luar negeri. Di luar negeri. Penghargaannya lebih banyak, lapangan kerjanya lebih jelas juga. Lebih Tapi- memungkinkan ya. Maaf, yang disebut Kang Ronald tadi kan yang dibalik film-film animasi Betul, itu kebanyakan. Anda mengatakan itu dibalik film-film animasi. Jangan salah, semua film-film Hollywood ini bukan hanya dibaliknya, di depannya itu. Kalau Anda lihat di visual itu orang Indonesia semua penontonnya. Itu nonton Kan cumi. nonton itu. Itu kan Tapi- kalau nonton. Ah, kita harus bangga nggak itu? Ya nggak bangga kalau gitu sih, orang kita cuman konsumen. Oh ya sudah. Pak Jarwo main tuh Pak yang film luar. Apa Meng? Yang nguber-nguber botol minuman tuh Pak. Crazy God must be Oh, crazy. kan Mas Big Racing. Niksau. 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 Suku Busman. Nah. Ya, tuh. Ya gitu ya. Ya kalau kenalannya harus megang gini. Iya. Oke, silakan Kang Maman, Langsiman. Langsiman. Baik, menyimak pembicaraan dari awal langsung teringat Quran Surat Hud ayat 6 yang bunyinya, Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi kalau misalnya yang namanya asisten rumah tangga yang dikirim ke luar atau yang bekerja di luar negeri itu tidak semuanya juga buruk ternyata ya. Kalau kita melihat komunitas yang ada di Hong Kong itu, menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka tuh di sana kompak dan memang perlakuan dari orang-orang Hong Kongnya sendiri juga lebih banyak mengapresiasi lah hal tersebut. Sampai sekolah Ya. Pak ya di sana ya. Iya, betul, sampai ada yang sekolah di sana. Saya mau tanya sama Ronald, kira-kira Nal, melihat hal ini gimana Nal? Apakah banyak yang berprestasi juga? Oh banyak. Seperti apa? Tahu film Despicable Me? Iya, tahu. Minion, Ah, yang kuning-kuning itu. Di balik lucunya Minion ada pria berdarah Indonesia yang menjadi salah satu direkturnya. Namanya Pierre Coffin, dia anak dari N. Hadini. oh, Gitu. pengarang ini ya, novel ya, N. Hadini gitu ya. kan. Terus juga ada Namanya siapa? Pierre Coffin. Tuh Pak. Oh, Pierre Coffin. Nah. Oh, ini Anak N. Hadini dari suaminya yang dari Prancis kalau nggak salah. Prancis ya, namanya makanya Pierre ya. Pierre. Pierre. Ya. Pierre Coffin. Oh, ini. Cuma saya nggak tahu dia warga negara mana ya. Kayaknya warga negara sana sih. Ya tapi nggak apa-apa.